Cinta Kristen pada Yahudi, bagai bertepuk sebelah tangan. Cinta ditolak, doa dipanjatkan. Mengikuti teladan Yesus, bersikap proporsional terhadap bangsa Israel Yahudi. Dinamika interaksi hubungan antara umat Kristen dengan bangsa Israel, bagaikan kisah cinta yang mengalami pasang surut. Ada saat benci berkepanjangan, ada saat cinta yang berlebihan. Pada video yang berjudul Kebencian Kristen Berabad-abad pada Yahudi, saya telah mengemukakan bahwa sejak penyaliban dan kematian Yesus, benih-benih permusuhan umat Kristen dengan bangsa Israel Yahudi sudah mulai bersemai, yang kemudian berujung pada pembantaian kaum Yahudi pada Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia, dengan adanya upaya-upaya rekonsiliasi, sikap permusuhan dan kebencian, antisemit bergeser menjadi persahabatan dan kecintaan pada bangsa Yahudi, Philosemit. Hal itu diperkuat dengan hasil survei. Pada perkembangan selanjutnya, benih-benih cinta tersebut semakin membesar. Berbagai prestasi dan capaian yang ditorehkan oleh orang-orang Yahudi, memperkuat keyakinan bahwa bangsa Israel Yahudi adalah bangsa pilihan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Keinginan dan harapan untuk mengalami berkat tersebut, menyebabkan banyak umat Kristen yang mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari Israel Yahudi, dan tidak jarang menunjukkan sikap dan perilaku yang lebih fanatik daripada orang Israel Yahudi asli. Pada video saya yang terdahulu yang berjudul, Yesus dimusuhi Yahudi sudah ribuan tahun. Sejak lahir hingga saat ini, saya sudah mengemukakan bahwa sebagai bangsa, yang tercermin dari sikap penguasa dan pemuka negara, dapat dikatakan bangsa Israel Yahudi tidak pernah mencintai Yesus, hingga saat ini. Kenyataan bahwa mayoritas orang Israel Yahudi sampai saat ini masih menolak Yesus sebagai Mesias, dan berbagai pembatasan dan diskriminasi terhadap umat Kristen di Israel, mudah ditemui pada berbagai sumber di internet, entah itu di situs-situs Judaisme, artikel dan berita berbagai situs lain, video di YouTube, dan lainnya. Dapat dikatakan bahwa pada situasi terkini, kondisinya adalah umat Kristen punya rasa persaudaraan dan cinta, Philosemitisme, terhadap bangsa Israel Yahudi, tetapi tidak sebaliknya. Bahkan ada sebagian umat Kristen yang memiliki cinta yang begitu besar, bahkan berlebih, semacam menjadi bucin alias budak cinta, terhadap bangsa Yahudi Israel. Cinta umat Kristen terhadap bangsa Israel Yahudi itu, bagaikan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Walaupun pada kenyataannya, sampai saat ini mayoritas bangsa Israel Yahudi masih menolak Yesus sebagai Mesias, dan ada berbagai pembatasan dan diskriminasi terhadap umat Kristen di Israel, tetap ada upaya-upaya untuk menyangkal dan menutupi hal-hal tersebut dengan berbagai cara. Salah satu contohnya adalah sanggahan dari Perdana Menteri Israel periode 2021 sampai 2022, yang bernama Naftali Bennett. Terkesan secara agak berlebihan dia menyatakan bahwa hanya di Israel, umat Kristen tidak dipersekusi, tidak dianiaya. Perdana Menteri Israel, cuma di Israel umat Kristen tidak dipersekusi. Pemimpin gereja di Yerusalem menuding kelompok radikal ingin mengusir orang Kristen. Mereka mencap Israel negatif. Faktanya, from the holy city of Jerusalem, I want to wish all Christians in Israel and across the world a Merry Christmas. It's here in this ancient land where our forefathers lived the stories we all read in the Bible, from the Galilee to the holy city of Jerusalem, right here. You see, the land of Israel is the land of our common heritage, and it remains a beacon of religious freedom, tolerance, and prosperity. In a region where Christians are routinely persecuted, there's only one place, one country that protects Christian life, where the Christian community is growing, thriving, and prospering, and that's right here in the state of Israel.
We're brothers and sisters, and we're all united in our love for Jerusalem and our prayers for peace. So, as you celebrate the holidays in Israel and around the world, I would like to send you all warm greetings from Jerusalem. I also want to thank you for caring about us. We know that you're out there fighting for the state of Israel. I'd like to wish you a Merry Christmas and a happy and healthy New Year. Kementerian Luar Negeri Israel mengeluarkan pernyataan resmi pada 22 Desember 2021. Damai selalu baik, berdamai pasti baik. Salam damai dari Fakta Israel. Saya mengatakan bahwa sanggahan Naftali Bennett tersebut terkesan agak berlebihan antara lain karena: pertama, apakah di semua negara lain, umat Kristen pasti mengalami persekusi? Apakah ada persekusi terhadap umat Kristen di Vatikan, di Amerika Serikat, di Monaco, dan beberapa negara lain yang mayoritasnya Kristen? Kedua, apakah benar di Israel tidak terjadi persekusi terhadap umat Kristen? Pada video ini, pembahasan akan difokuskan pada butir 2, yakni apakah benar di Israel tidak terjadi persekusi terhadap umat Kristen. Pada video yang kita tonton tersebut, pernyataan PM Israel Naftali Bennett yang dipublikasikan pada tanggal 22 Desember tahun 2021, diajukan oleh channel Fakta Israel sebagai fakta, untuk menyanggah berita tentang pernyataan pemimpin gereja Yerusalem, tentang adanya kelompok radikal Israel yang ingin mengusir umat Kristen dari Israel. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah benar di Israel, umat Kristen tidak dipersekusi? Berita kejadian yang ingin disanggah oleh video yang dikemukakan pada channel Fakta Israel tersebut, adalah berita seputar pernyataan pemimpin gereja Yerusalem, tentang adanya kelompok ekstrim di Israel, yang memusuhi bahkan dikatakan ingin mengusir umat Kristen dari Israel. Pernyataan pemimpin gereja Yerusalem tersebut, adalah pernyataan yang serius. Mereka sampai membuka akun di Twitter, dan juga situs khusus tentang Protecting Holy Land Christians. Melalui Twitter dan situs itulah, mereka memberikan informasi resmi tentang hal-hal yang terjadi dengan umat Kristen di Israel. Keseriusan itu makin terlihat dengan adanya dukungan dari Vatikan, maupun Dewan Gereja Sedunia, World Council of Churches. Termasuk membicarakannya dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden pada pertengahan tahun 2022. Informasi detail dan terkini, dapat dilihat pada akun Twitter dan situs yang alamat tautannya tertera berikut ini. Pada video saya yang terdahulu yang berjudul, Yesus dimusuhi Yahudi sudah ribuan tahun. Sejak lahir hingga saat ini, saya sudah mengemukakan bahwa ada diskriminasi dan persekusi yang dialami umat Kristen di Israel. Ada kebencian kalangan Yahudi di Israel terhadap umat Kristen. Bahkan pada harian lokal di Israel, Haaretz, ada pembahasan bagaimana orang Yahudi mengutuk orang Kristen 3 kali sehari, yakni saat mereka berdoa. Berbagai coret-coret atau grafiti juga kerap ditemukan di gereja atau properti milik umat Kristen di Israel. Termasuk ungkapan Yesus monyet yang sempat menarik perhatian dunia internasional, sampai Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel saat itu, merasa perlu untuk ikut memberikan pernyataan mengenai hal itu. Diskriminasi pun dirasakan oleh umat Kristen di Israel, termasuk upaya-upaya pembatasan melalui undang-undang, maupun peraturan resmi dari pemerintah Israel. Misalnya berkaitan dengan anti-misionari, anti-konversi, dan sebagainya.
Salah satu contoh perundang-undangan yang menunjukkan adanya diskriminasi, misalnya adalah Law of Return yang dikeluarkan pada tahun 1950, yakni 2 tahun setelah negara Israel diproklamasikan. Undang-undang ini mengatur tentang orang Yahudi yang tinggal di perantauan, bukan di Israel, yang bermaksud kembali ke Israel dan menjadi warga negara Israel. Beberapa kali undang-undang tersebut disempurnakan, untuk membatasi kepulangan orang Israel yang bukan beragama Judaisme. Agar diterima sebagai warga negara Israel, mereka harus kembali memeluk Judaisme terlebih dahulu. Hal itu juga berlaku untuk para penganut Mesianik Judaism, yang walaupun memakai label Judaisme, tetapi mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka dianggap mirip dengan umat Kristen. Untuk menjadi warga negara Israel, mereka harus kembali memeluk Judaisme murni. Diskriminasi dan persekusi itu sudah terjadi belasan, bahkan puluhan tahun, sebelum tahun 2021, saat di mana pernyataan Naftali Bennett tersebut dikemukakan. Diskriminasi dan persekusi tersebut diliput oleh media lokal di Israel, maupun media-media internasional. Setelah pernyataan Naftali Bennett tersebut dikemukakan pun, tetap ada diskriminasi dan persekusi terhadap umat Kristen di Israel. Bahkan ada berita yang mengatakan keterlibatan para prajurit Israel. Pada bulan November tahun 2022, ketika Benyamin Netanyahu kembali menjadi Perdana Menteri Israel, banyak pihak, baik di dalam negeri Israel, maupun di dunia internasional, yang mengkhawatirkan diskriminasi terhadap umat Kristen di Israel, akan semakin meningkat. Bahkan ada informasi yang memperkirakan, bahwa diskriminasi berdasarkan iman kepercayaan, akan dilegalkan di Israel. Kekhawatiran tersebut terus berlangsung pada tahun 2023 ini. Bahkan ada yang memberitakan kekerasan terhadap umat Kristen di Israel meningkat. Di awal tahun 2023 ini, juga pernah ada demo yang diikuti 80.000 orang pendemo, yang mengkritik pemerintahan Netanyahu. Dari hal-hal yang sudah saya paparkan, dapat terlihat bahwa ada diskriminasi, bahkan persekusi di Israel. Paling sering, dilakukan oleh kelompok ekstremis di Israel, tapi ada kalanya juga aparat Israel terlibat. Misalnya dalam kasus siaran televisi, maupun pembatasan beribadah. Dengan demikian, pernyataan Naftali Bennett ketika menjadi PM Israel bahwa cuma di Israel umat Kristen tidak dipersekusi, yang dikatakan sebagai fakta oleh channel Fakta Israel, tidak terbukti dan sangat patut dipertanyakan kebenarannya. Kalau kita perhatikan di dunia maya, termasuk di YouTube, memang semacam ada perang informasi sehubungan dengan kondisi di Israel. Sikap dan cara yang dipakai channel YouTube Fakta Israel ini, boleh jadi untuk mengimbangi berbagai informasi dari channel lain yang memojokkan Israel. Tetapi bukan berarti apa yang dikemukakan oleh channel Fakta Israel ini, semuanya merupakan kebenaran. Kita tetap perlu kritis, waspada, dan berhati-hati, sebagaimana kita juga perlu berhati-hati terhadap informasi dari berbagai channel lain. Kita perlu melakukan cek dan recheck, termasuk cek dan recheck terhadap apa yang saya kemukakan di channel saya ini. Karena itu, saya biasanya juga menyebutkan sumber-sumber informasi yang saya pergunakan, agar Anda dapat mencek, memeriksa, dan menguji sendiri kebenarannya. Sejarah telah menunjukkan bahwa kisah cinta umat Kristen terhadap bangsa Yahudi bagaikan berayun dari satu kutub ekstrim ke kutub ekstrim lainnya. Dari rasa benci dan permusuhan yang mendalam, berayun menjadi kekaguman dan cinta yang mendalam. Sejarah juga menunjukkan bahwa orang Kristen dengan kualitas sekelas Martin Luther, yang dikenal sebagai Bapak Reformasi Gereja pun, pernah mengalami ayunan dari ekstrim ke ekstrim. Dari awalnya berupaya mengasihi bangsa Israel agar mereka mengasihi Kristus,
kemudian berubah menjadi benci ketika belasan tahun mengalami penolakan dari orang-orang Israel Yahudi. Pada pemaparan pada video ini maupun video-video sebelumnya, telah dikemukakan bahwa pada kedua kutub ekstrim, baik membenci secara berlebihan maupun mencinta secara berlebihan, ada dampak di mana umat Kristen menampilkan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus. Umat Kristen perlu melihat dan mengikuti teladan Kristus, agar dapat bersikap proporsional terhadap bangsa Israel. Kalau kita menilik kisah kehidupan Yesus, maka kita akan dapat melihat bahwa Yesus memiliki sikap-sikap yang berbeda-beda kepada bangsa Israel. Kepada keluarganya, 12 murid Yesus, dan para pengikut Yesus seperti Maria, Marta, dan lain-lain, Yesus bersikap lembut dan penuh kasih. Demikian juga terhadap orang-orang yang tersingkirkan seperti pengemis, perempuan Samaria, dan lain-lain. Di sisi lain, kita juga dapat menemukan bagaimana Yesus berseteru dengan kelompok lain dalam bangsa Israel, seperti kaum Farisi dan para ahli Taurat. Dan Yesus mengecam orang Farisi berkali-kali, bahkan mengatakan, 7 celaka, kepada mereka, dengan berkata, celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik. Lihat Matius pasal 23. Yesus memberikan teguran bukan hanya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat saja, kepada murid-muridnya sendiri pun kadang Yesus memberikan teguran. Teguran dalam kisah Yesus menghentikan badai ketika bepergian naik kapal bersama murid-muridnya, dapat menjadi salah satu contoh. Petrus adalah salah satu murid yang beberapa kali ditegur oleh Yesus. Intinya, Yesus menegur itu lebih melihat pada sikap dan perbuatan. Sekalipun orang dekat, bahkan orang yang terdekatnya pun akan ditegur Yesus, apabila melakukan kesalahan dan kekeliruan. Sebagaimana telah dipaparkan, kondisi saat ini menunjukkan bahwa cinta umat Kristen terhadap bangsa Israel Yahudi, bagaikan bertepuk sebelah tangan. Tidak berbalas, malah ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa umat Kristen mengalami diskriminasi dan persekusi di Israel. Ada humor yang menyatakan bahwa jika cinta ditolak, maka dukun bertindak. Maksudnya adalah agar cinta diterima, maka akan dipergunakan cara mistik atau supranatural melalui dukun agar cinta diterima. Sebagai umat Kristen, tentunya bukan cara itu yang akan dipakai. Alkitab memberikan panduan yang cukup jelas untuk menghadapi kasus seperti ini. Pada kitab Matius 5, ayat 44, dikemukakan bahwa Yesus mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ketika cinta ditolak, panjatkanlah doa. Bagaimanakah kondisi bangsa Israel sekarang? Di Israel, jumlah orang Yahudi hanya sekitar 75% dari seluruh penduduk Israel. Ada sekitar 25% orang-orang Arab. Sekitar 18% memeluk agama Islam, 2% Kristen dan 2% Druze. Sisanya memiliki latar belakang yang beragam. Druze adalah keturunan Arab Ismailiyah, yaitu cabang dari Syiah, yang banyak bekerja sebagai pasukan pertahanan Israel. Mereka dikategorikan terpisah dari Islam atas permintaan mereka sendiri. Sedangkan orang-orang Yahudi terdiri dari 4 kelompok, yaitu Haredi, kelompok ultra-ortodoks, yang paling ketat dan keras. Kemudian kelompok Dati, yaitu kelompok ortodoks seperti Haredi, tetapi tidak seketat dan sekeras Haredi dalam hal agama. Masorti adalah kelompok moderat, sedangkan Hiloni adalah kelompok sekuler, kelompok yang paling longgar dalam urusan agama. Kelompok Hiloni adalah kelompok yang paling besar, yakni 49% dari seluruh kelompok Judaisme. Di urutan berikutnya adalah kelompok Masorti, yakni sebesar 29%. Urutan ketiga adalah Dati,
yakni sebesar 13%. Dan yang terkecil adalah Haredi, kelompok ultra-ortodoks, sebesar 9%. Jadi, mayoritas orang Yahudi di Israel saat ini adalah kelompok non-ortodoks, bukan ortodoks, yakni sebanyak 78%. Sedangkan kelompok ortodoks hanya berjumlah 22% saja. Survei besar dan komprehensif tentang religiusitas di Israel yang terakhir. Laporannya dipublikasikan pada tahun 2016 oleh PEW Research Center, yang merupakan lembaga cendekiawan, think tank, terbesar ketiga di Washington, D.C., Amerika Serikat. 5.601 orang Israel disurvei melalui wawancara tatap muka. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa gambaran tentang profil religiusitas orang Yahudi saat ini memprihatinkan. Hanya 30% yang menganggap agama itu sangat penting. Hanya 50% saja yang percaya pada Tuhan. Hanya 27% saja yang tiap minggu pergi ke sinagoga. Lebih dari 50% tidak pernah berdoa. Hampir 60% tidak pernah membaca Torah atau Gemara. Lebih dari 50% melanggar aturan Sabat. Pada survei tersebut juga didapatkan gambaran bahwa pada semua kelompok di Israel, paling banyak memilih ekonomi sebagai permasalahan terbesar yang dihadapi oleh Israel. Pada urutan berikutnya adalah masalah yang terkait dengan keamanan. Pada urutan ketiga adalah permasalahan sosial, religius dan politik. Gambaran ini mungkin agak berbeda dengan perkiraan orang-orang di luar Israel. Mengingat konflik berkepanjangan di Palestina, banyak orang membayangkan atau mengira bahwa permasalahan utama di Israel berkaitan dengan aspek keamanan. Mayoritas orang Yahudi, yakni sebesar 52%, mengemukakan bahwa Amerika Serikat tidak cukup suportif terhadap Israel. Sementara itu, mayoritas orang Arab di Israel, yakni sebesar 77%, mengemukakan bahwa selama ini Amerika Serikat terlalu suportif membantu dan mendukung Israel. Bahkan pada kelompok orang Kristen, persentasenya lebih besar lagi. Sebanyak 86% orang Kristen mengemukakan bahwa selama ini Amerika Serikat terlalu suportif membantu dan mendukung Israel. Gambaran hasil seperti ini secara implisit menyiratkan bahwa mayoritas orang Yahudi di Israel mengharapkan bantuan yang lebih besar lagi dari Amerika Serikat. Nubuatan tentang bangsa Israel di masa depan. Janji pemulihan yang dikemukakan oleh Zakaria merupakan salah satu janji yang paling sering dipergunakan sebagai rujukan soal pemulihan Israel. Inti yang dikemukakan dalam Zakaria 14, ayat 3-11 adalah, bahwa Israel akan dipulihkan dan akan berkuasa bersama-sama dengan Kristus, melalui kedatangannya yang kedua kali. Sebagai catatan, ini adalah pandangan Kristen. Kalau Yahudi tidak merujuk pada Kristus, tetapi Mesias yang bukan Kristus, bagi bangsa Yahudi, Kristus bukanlah Mesias. Pada perumpamaan pohon zaitun yang dikemukakan dalam Roma 11, ayat 11 sampai ayat 24, orang Kristen adalah tunas liar yang dicangkokkan kepada Yesus. Lihat Galatia 3, ayat 14. Orang Kristen dicangkokkan adalah agar dapat menerima berkat Abraham Ishak Yakub, yang dilambangkan sebagai akar-akar kudus yang menopang pada Roma 11, ayat 16 sampai ayat 18. Cabang yang dipatahkan adalah merujuk pada orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Lihat Roma 11, ayat 20. Pada Roma 11, ayat 23, dikemukakan bahwa sebagai cabang yang dipatahkan, suatu saat orang Yahudi yang tidak percaya Yesus akan dicangkokkan kembali karena kuasa Allah. Kalau kita kaitkan isi Zakaria 14, ayat 3 sampai ayat 11, pencangkokan kembali adalah agar supaya bersama-sama dengan Yesus Sang Mesias,
yakni, Israel akan dipulihkan dan akan berkuasa bersama-sama dengan Kristus melalui kedatangannya yang kedua kali. Kalau kita lihat kondisi saat ini, tanda-tanda awal pencangkokan kembali ini sudah mulai terlihat. Munculnya Messianic Jew dan gerakan Jews for Jesus yang bermula pada sekitar tahun 1970-an, dapat dilihat sebagai bagian dari tanda-tanda awal pencangkokan kembali tersebut. To dig into Messianic Judaism, we first need to answer the question of who it is we're talking about. Many Messianic Jews would look like this. He believes that there is one God as revealed in the Tanakh, which Christians commonly call the Old Testament, and also accepts the New Testament as Scripture. He believes that Jesus was the promised Messiah, and believes that the one God is in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Now you may be saying, that sounds an awful lot like Christianity. Messianic Jews accept that Christianity is a true form of worshiping God, but are normally hesitant to call themselves Christian. The Messianic Jewish Theological Institute says, Jewish life is life in a concrete historical community. Thus, Messianic Jewish groups must be fully part of the Jewish people, sharing its history and its covenantal responsibility as a people chosen by God. At the same time, faith in Yeshua also has a crucial communal dimension. This faith unites the Messianic Jewish community and the Christian Church, which is the assembly of the faithful from the nations who are joined to Israel through the Messiah. Together, the Messianic Jewish community and the Christian Church constitute the Ecclesia, the one body of Messiah, a community of Jews and Gentiles who in their ongoing distinction and mutual blessing anticipate the shalom of the world to come. As you see there, the Institute says that Messianic Jews are fully part of the Jewish people. However, they have faith in Yeshua, Jesus. Ron Campus, writing for the Times of Israel in 2013, explains, Messianic Jews embrace Jesus as the Messiah, but hew to Jewish traditions, observing Jewish holidays and reciting Hebrew prayers and services. Many, but by no means all, are born Jews who have come to accept Jesus and see their practices as legitimate expressions of Judaism. Mainstream Jewish groups generally have rejected Messianic Jews, seeing them as luring Jews into Christianity under the pretense that they can maintain their Judaism even while accepting belief in Jesus. In the article, Campius quotes Jewish Rabbi David Wolpe, "It is dishonest, deliberately or inadvertently, to say that one can live in a Jewish faith community and accept another scripture or accept a different God. It's striking that for thousands of years the definition of being Christian was believing in Jesus, and all of a sudden they've discovered, no, you can do that and be Jewish. It is, whether they realize it or not, a marketing tool, not a discovery." Dari tayangan yang baru saja kita tonton, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Messianic Jew atau Messianic Judaism adalah orang-orang Israel Yahudi yang mengakui Yesus sebagai Mesias, dan percaya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Messianic Jew ini dikenal juga sebagai Messianic Judaism, karena pada dasarnya mereka juga tetap menjalankan tradisi-tradisi Yahudi seperti hari-hari raya, doa-doa, dan lain-lain. Tradisi yang selama ini dikenal dan banyak terkait dengan Judaisme. Namun bagi Messianic Jew, tradisi dilakukan bukan untuk memperoleh keselamatan, melainkan sebagai tradisi dalam kehidupan bermasyarakat, semacam adat istiadat. Mirip dengan gereja-gereja di Indonesia yang dekat dengan tradisi kedaerahan, seperti tradisi Jawa, Sunda atau Pasundan, Batak, Minahasa, Toraja, dan sebagainya. Messianic Jew atau Messianic Judaism ini pada dasarnya ditolak oleh mayoritas penganut Judaisme murni. Messianic Jew ini dinilai telah meninggalkan Judaisme dan menjadi Kristen. Hal ini antara lain terlihat pada Law of Return dan segala peraturan yang terkait untuk menjadi warga negara Israel, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu. Informasi lebih banyak tentang Messianic Jew ini, antara lain dapat dilihat di tautan jewsforjesus.org. Jumlah penganut Messianic Jew ini di seluruh dunia, ada sekitar 200.000 orang. Tidak sampai 2% dari 15-16 juta orang Yahudi di seluruh dunia. Sedangkan di Israel, jumlah Messianic Jew diperkirakan sekitar 20.000 orang. Tidak sampai 0,5%,
dari sekitar 7 juta orang Yahudi di Israel. Sebagaimana telah dikemukakan, terkait dengan perumpamaan pohon zaitun dalam Roma 11, ayat 11-24, maka keberadaan Mesianik Jew boleh jadi merupakan titik awal dari pencangkokan kembali cabang-cabang asli yang dipatahkan, yaitu orang Israel Yahudi yang menolak Yesus. Sebagaimana berdirinya kembali negara Israel setelah menghilang selama 2700 tahun, yang juga dapat dilihat sebagai titik awal dari pemulihan Israel. Di Amerika Serikat, di negara yang jumlah warga Yahudinya hampir sama dengan jumlah warga Yahudi di Israel, saat ini Mesianik Jew mendapat dukungan dari pemerintah yang sedang berkuasa di Amerika Serikat, yaitu Partai Republik. Tidak kurang dari Wakil Presiden AS, Mike Pence, memberikan kesempatan kepada Mesianik Jew untuk tampil. Tentu saja ini banyak ditentang dan diprotes oleh warga Yahudi Amerika Serikat yang menganut Judaisme murni. Pada pemaparan pada video ini maupun video-video sebelumnya, telah dikemukakan bahwa pada kedua kutub ekstrim, baik membenci secara berlebihan maupun mencinta secara berlebihan, ada dampak di mana umat Kristen menampilkan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus. Penganiayaan dan dendam sebagai akibat kebencian yang mendalam terhadap bangsa Israel, maupun membenarkan tindak kekerasan, penganiayaan maupun kesalahan-kesalahan bangsa Israel sebagai akibat kecintaan yang mendalam terhadap bangsa Israel, sama-sama dapat menggiring umat Kristen lalai mengikuti teladan dan ajaran Yesus yang pada dasarnya adalah kasih. Umat Kristen tidak perlu melakukan pembelaan berlebihan, ketika bangsa Israel melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kasih yang diajarkan dan diteladankan Yesus. Sebaliknya, sekalipun sampai saat ini bangsa Israel Yahudi menolak, memusuhi bahkan menganiaya umat Kristen, tidak perlu membalasnya dengan sikap permusuhan dan kebencian. Mendoakan bangsa Israel agar senantiasa berjalan di jalan Tuhan, dan sesuai dengan rencana Tuhan, adalah salah satu perwujudan kasih yang paling tepat dan proporsional, sesuai dengan ajaran Kristus. Hal-hal yang saya paparkan dalam video ini, kiranya dapat memberikan gambaran tentang kondisi bangsa Israel Yahudi saat ini, khususnya mereka yang berada di wilayah Israel. Kita masing-masing pun dapat memperkaya wawasan kita dengan mencari informasi tambahan melalui internet. Pemahaman yang lengkap terhadap situasi dan kondisi di negara Israel akan membantu kita untuk memahami hal-hal yang perlu didoakan, sesuai dengan keterpanggilan kita masing-masing. Sebagai contoh, beberapa hal yang dapat didoakan untuk bangsa Israel antara lain adalah agar bangsa Israel berjalan di jalan Tuhan dan Tuhan berkenan memulihkan bangsa Israel Yahudi. Agar semakin banyak orang Israel Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Agar Mesianik Jew dapat lebih diterima dan diperlakukan dengan baik di Israel, dan Tuhan berkenan mempergunakan mereka sebagai saluran berkat untuk bangsa Israel Yahudi. Agar di masa depan, Mesianik Jew dapat lebih turut berperan serta di dalam kepemimpinan bangsa dan negara Israel. Sebagai akhir kata, perkenankan saya untuk mengatakan, sebagai pengikut dan domba Kristus, umat Kristen seyogyanya mengikuti teladan dan ajaran-ajaran Kristus. Sekalipun bangsa Israel Yahudi menolak, bahkan menganiaya umat Kristen, tetaplah mengasihi bangsa Israel Yahudi. Namun, jangan sampai rasa kasih dan cinta umat Kristen kepada bangsa Israel Yahudi mengenyampingkan, atau bahkan menghilangkan ketaatan terhadap ajaran-ajaran dan teladan Kristus, Sang Gembala Agung. Yesus dengan segala teladan dan ajaran-ajarannya, haruslah menjadi yang utama dan terbesar dalam hidup orang Kristen. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng,
like, dan share. Terima kasih.